Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian yang menonton video kali ini. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya terkait ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Multimedia dengan kode II 2240. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ahmad Novel dengan NIM 1822266 dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi Angkatan 2022. Langsung saja, jadi pada soal UAS kali ini terdapat 4 soal yang sudah terlampir di EduNext. Antara lain topiknya itu terkait kompresi citra, kompresi video, kompresi audio, dan watermarking. Langsung saja kita ke pembahasan nomor 1 terkait kompresi citra. Jadi pada soal nomor 1 ini, saya diminta untuk mengambil sebuah foto selfie menggunakan ponsel pribadi. Lalu saya diminta untuk mempraktikkan langkah-langkah terkait encoding dan decoding pada foto JPEG yang selfie tersebut. Lalu memilih salah satu makroblok di dalamnya menggunakan bahasa pemrograman Python. Lalu menganalisis dan membandingkan makroblok asli dengan makroblok hasil decoding yang telah dipilih tersebut. Dan saya diminta untuk menjelaskan apa saja yang membedakan antara kualitas makroblok hasil decoding dengan asli. Dan bisa dilihat pada layar sebelah kiri, saya menggunakan foto selfie saya, ini di TB, dan saya memilih salah satu koordinat makroblok yang akan dipilih. Dan koordinat makroblok tersebut saya memilihnya 300, X sama dengan 300, dan Y sama dengan 750. Dan itu tepatnya di sekitar area mata saya yang saya zoom ini. Dan hasilnya itu jika ditelaah lebih lanjut terkait makrobloknya itu memiliki memiliki pixel 8x8 RGB yang ada di layar sebelah kanan. Selanjutnya kita akan membandingkan bagaimana hasil decoding dan hasil asli dari makroblok tersebut. Namun sebelum kita ke visualisasinya, terdapat beberapa tahapan dalam memperoleh hasil decoding. Salah satunya yaitu mengubah dari RGB menjadi YCBCR. Alasannya itu karena YCBCR ini memanfaatkan kecerahan dan mata manusia itu lebih sensitif terhadap kecerahan sehingga kita lebih mudah menganalisis menggunakan format YCBCR ini. Dan untuk mengubahnya itu kita cukup menggunakan kode Python yang ada di layar sebelah kiri atas ini. Lalu setelah diubah ke YCBCR, kita memulai untuk bikin fungsi untuk proses kompresi dan dekompresinya. Jadi kita di sini langsung saja langsung menggunakan satu satu fungsi untuk kompresi dan dekompresi. Jadi bisa dilihat pada bagian atas itu ada encoding. Di sini kita menggunakan dua metode. Yang pertama itu DCT atau Discrete Cosine Transform. Nah, metode ini tujuannya itu untuk mengubah nilai pixel menjadi representasi frekuensi agar kita bisa membacanya. Jadi setelah dari frekuensi itu kita bisa mengkuantisasi, membagi dengan nilai pada tabel kuantisasi. Jadi pada bagian setup sebelumnya di kiri atas itu sudah ada tabel kuantisasi, baik itu untuk luminance dan chrominance. Dan pada proses encoding ini kita melakukan kuantisasi tersebut. Setelah encodingnya telah selesai, kita lanjut untuk langsung melakukan decoding. Di sini kita ada dekuantisasi. Jadi kita kalikan kembali dengan nilai tabel kuantisasi, lalu kita lakukan IDCT atau inverse DCT atau inverse discrete cosine transform. Jadi kita ubah lagi dari nilai frekuensi sebelumnya hasil decoding menjadi nilai pixel. Nah, setelah sudah berhasil, kita gabungkan setiap channel Y, CR, dan CB yang telah dikode untuk digabungkan kembali menjadi satu kesatuan data. Dan format YCBCR itu kita ubah lagi ke RGB agar dapat ditampilkan di layar. Dan hasil visualisasinya bagaimana? Berikut adalah hasil visualisasinya. Jadi pada bagian yang pertama, bagian RGB itu bisa dilihat ya perbandingan antara RGB asli dan RGB hasil decoding. Secara kasat mata kita tidak terlalu bisa melihat perbedaannya karena perbedaannya itu tidak terlalu signifikan. Sedangkan ketika kita mencoba untuk mendalaminya lagi dengan cara mengubah format RGB menjadi YCBCR, kita baru bisa melihat perbedaannya. Antara lain bisa dilihat di bagian kanan atas itu terdapat visualisasi untuk kecerahan. Sebelah kiri itu untuk asli, sebelah kanan itu untuk decoding. Perubahannya di mana? Perubahannya itu
terletak di lingkaran merah yang saya lingkarin. Itu jika kita melihat yang asli terdapat dua dua perbedaan kecerahan. Namun ketika melihat hasil decoding itu itu warnanya disamakan. Fenomena ini terjadi karena biasanya di coding itu kan terdapat proses kuantisasi terlebih dahulu awalnya pada saat encoding, sehingga eh, data yang ada di blok tersebut akan dibulatkan menyesuaikan dengan tabel kuantisasi, sehingga seringkali ini eh, agak sama dengan data sebelahnya gitu. Nah, namun ini terdapat fenomena unik ketika kita mencoba dekuantisasi yang untuk chrome red. Chrome red ini awalnya yang aslinya itu dia cukup sama, nah, warnanya cukup rata halus. Namun untuk ketika hasil decodingnya itu terdapat beberapa variasi warna. Fenomena ini terjadi karena kembali lagi karena kita menggunakan tabel kuantisasi, sedangkan beberapa data warna ini tentunya memiliki tabel kuantisasinya masing-masing, sehingga dampaknya itu beberapa beberapa warna itu malah menyesuaikan dengan warna lain yang ada di sekitarnya, sehingga terjadi variasi pada warna merah ini. Dan untuk chrome blue ini cukup terlihat warnanya, jadi dia menyesuaikan dengan warna dominan yang ada di sekitarnya begitu. Dan intinya bahwa bahwa proses decoding ini sebenarnya sedikit mengubah mengubah data yang ada di gambar karena terdapat proses kompresi dalamnya. Jadi ada terdapat perubahan data, namun jika dilihat secara kasat mata itu tidak terpengaruh apa-apa. Jadi proses decoding tadi itu baik untuk digunakan ketika kita ingin memiliki file yang lebih kecil daripada file aslinya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 ini kita diminta untuk kita pause dulu. Jadi soal nomor 2 ini kita diminta untuk membuat skenario menggunakan kamera digital untuk merekam suatu kegiatan. Lalu kita mengirimkan video tersebut ke dalam internet dan kita diminta untuk menjelaskan bagaimana alur prosesnya agar proses tersebut dapat terjadi. Dan proses tersebut harus memenuhi beberapa poin yang ada di layar. Jadi di sini saya menggunakan video yang saya tag sendiri waktu saya ke Jakarta. Saya dan tujuan saya itu untuk menguploadnya ke Instagram Story. Jadi secara garis besar alur proses video ini berjalan itu dimulai dari perekaman. Saya merekam menggunakan smartphone saya sendiri, lalu saya mencoba lalu saya mencoba untuk menguploadnya ke dalam Instagram Story. Nah, fakta menariknya bahwa ketika kita dari mulai rekaman dan menyimpannya ke dalam galeri dan menguploadnya ke dalam Instagram itu sudah melalui proses kompresi ya, atau encoding tadi. Jadi karena untuk melakukan efisiensi file tanpa harus mengubah secara signifikan dan biar bandwidthnya nggak lama juga nggak nge-lag, maka dari itu di belakang layar HP smartphone dan Instagram tersebut juga telah melakukan kompresi. Dan ketika sudah diupload, nanti file tersebut akan dikirim ke dalam server Instagram tersebut. Nah, biasanya server ini tuh punya metodenya masing-masing. Biasanya dia menerapkan metode transcoding juga. Transcoding ini dia jadi memecah lagi tiap data yang diupload itu ke dalam 3 level, biasanya ke tinggi, ke high quality, medium, atau low quality. Tujuannya ini agar para audiens yang lain atau user yang lain tuh bisa mengakses data tersebut dengan menyesuaikan internet yang mereka miliki, sehingga ini akan memprioritaskan kenyamanan pengguna. Dan terakhir itu ke pemutaran audiens itu sendiri. Jadi pengguna lain bisa melihat Instagram story saya. Oke. Kita lanjut, kita masuk ke detail dari. Jadi kita jelaskan terlebih dahulu apa perbedaan antara sinyal analog versus sinyal digital. Jadi sinyal analog ini biasanya dia tuh rentan terhadap gangguan atau noise, dan kualitasnya ini rentan juga terganggu ya.
karena emang ini merupakan teknologi yang paling lama sehingga sehingga untuk di masa sekarang itu tidak terlalu cocok. Sedangkan untuk digital ini biasanya dia direpresentasikan oleh data biner, angka 0 dan 1. Dan bisa dilihat bahwa jika dilihat dari grafiknya, dari gelombang sinyalnya, itu berbentuk partisi-partisi. Dan ini biasanya diwakili oleh angka biner 0 dan 1. Dan karena ini sudah memiliki perwakilannya angka dan biasanya ini sudah exactly, jadi kualitasnya itu tetap terjaga meskipun terdapat suatu proses di dalamnya. Dan untuk perekaman menggunakan smartphone yang telah saya lakukan itu menghasilkan sinyal digital agar agar sinyal digital ini juga memastikan kualitas dari tangkapan video tersebut tetap terjaga. Dan itu juga tidak hanya video tapi suaranya juga. Oke, jadi selanjutnya bagaimana peran encoder di dalamnya? Salah satu bentuk encoder itu H.264. Jadi tujuan encoder ini tuh sebenarnya mengkompresi ukuran video tanpa mengurangi kualitasnya. Jadi misalkan kita terdapat file besar berupa file RAW itu sebesar 100 MB, itu ketika masuk ke dalam encoder, itu filenya bisa kecil menjadi bahkan menjadi satu MB saja. Dan ini biasanya tetap bisa terbaca namun memang terdapat perubahan data kecil di dalamnya dan namun itu tidak terlalu mengubah kualitas sehingga mengganggu pengguna untuk melihat data tersebut. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak mengkompresi tersebut? Yang pertama itu akan terjadi buffering karena kita ketika mengupload ke internet itu butuh waktu menyesuaikan dengan kecepatan internet kita. Maka jika filenya besar itu pasti akan buffering. Lalu bahkan bahkan akan mungkin terjadi itu gagal mengupload karena biasanya terdapat batasan dalam dalam ukuran file yang diupload di dalam suatu sosial media begitu. Nah, dan encoder ini itu biasanya menghilangkan redundansi. Dan redundansi ini ada dua macam, itu redundansi spasial, biasanya itu simplifikasi area yang sama. Dalam artian misalkan kita ada foto dinding ya, foto gambar dinding. Nah, biasanya dinding yang memiliki warna yang sama itu akan ada satu cap saja. Dan sedangkan untuk redundansi temporal itu menyimpan data sebelumnya. Jadi misalkan kayak contohnya video tadi ada langit dan gedung juga itu biasanya di frame selanjutnya akan tetap disimpan. Oke. Oke, berikutnya lanjut ke perbedaan antara open loop sama versus closed loop. Jadi open loop ini merupakan salah satu metode encoder yang paling umum. Jadi kita ketika ada input, kita encode menghasilkan output. Nah, untuk closed loop ini memiliki eh, memiliki perlakuan khusus. Jadi ketika kita mengencode itu terdapat feedback untuk memastikan bahwa encode itu tetap apakah encode itu sudah benar tanpa mengurangi kualitasnya. Jadi akan ada feedback dari proses encode itu. Seperti misalkan dianalogikan seperti mahasiswa membaca ulang hasil tugasnya sebelum submit di EduNext. Nah, ini redundancy temporal yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi encoder ini akan menyimpan data perubahan pada frame sebelumnya sebagai referensi agar tidak terlalu memakan data. Nah, sedangkan untuk struktur group of picture, ini group of pictures ini adalah sebuah urutan frame yang terdiri dari satu iframe, p-frame atau b-frame. Jadi fungsinya itu untuk efisiensi penyimpanan. Jadi dalam satu grup ini biasanya terdapat beberapa frame di dalamnya dan frame-frame ini nanti dimanfaatkan untuk membaca frame selanjutnya. Nah, jenis frame ini itu biasanya macam-macam, ada iframe, p-frame, b-frame, fungsinya berbeda-beda. Untuk iframe itu menyimpan satu frame secara penuh sebagai referensi. Pre-frame itu untuk memprediksi dengan melihat perubahan data dengan frame sebelumnya. Sedangkan B-frame itu untuk menyimpan data perbedaan dari frame sebelumnya dan frame sesudahnya. Oke, ini untuk analisis GOP-nya, perbedaan antara ukuran dan kualitas. Jadi GOP di sini di soalnya itu perbedaan antara GOP 20 dan GOP 50. Apa artinya? Misalkan GOP 20 itu berarti dalam satu iframe itu terdapat 20 frame di dalamnya. Jadi sedangkan untuk GOP 50 satu iframe itu 50 frame di dalamnya. Jadi tentunya uh, karena iframe-nya
iframe-nya itu cuma 20, jadi ukuran filenya itu lebih besar. Eh, Ya, jadi tiap frame-nya itu ukuran filenya lebih besar dan ini tuh baik untuk gerakan yang kompleks. Sedangkan untuk GOP50 karena partisinya banyak, jadi ukuran filenya itu jauh lebih kecil dan ini cukup baik untuk digunakan. Dan untuk Instagram sendiri itu sepertinya menggunakan GOP panjang atau GOP50 karena ini mereka biasanya untuk memastikan pengalaman terbaik terhadap pengguna dengan mempertahankan kualitas yang cukup baik. Sedangkan untuk GOP20 itu tidak terlalu efektif dan efisien. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 3. Oke, baik. Selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini terkait topik kompresi audio. Di sini saya diminta untuk melakukan eksperimen sederhana dengan cara menganalisis perubahan karakteristik sinyal audio sebelum dan sesudah proses kompresi. Jadi saya diminta untuk membuat satu file audio berformat WAV pada awalnya dengan durasi 10-30 detik. Lalu saya diminta untuk mengkompresi file tersebut ke format MP3 menggunakan library yang ada di Python ya. Jadi nanti kita akan demokan bagaimana perubahan dari format file audio WAV menjadi MP3. Dan sebelum itu saya sebenarnya sudah membuat file audionya. Mari kita coba dengarkan bersama-sama terlebih dahulu sebagai berikut. Halo semua, perkenalkan nama saya Ahmad Noval dan di sini saya sedang mencoba salah satu mikrofon di dalam laptop saya dan harapannya ini saya sedang merecord dalam bentuk file WAV dan harapannya saya nanti akan mencoba mengubahnya menjadi MP3. Oke, cukup sekian. Jadi file WAV tersebut awal mulanya berukuran sekitar 3,83 MB. Bisa dilihat di layar. Namun nanti kita lihat apakah terjadi perubahan file ukuran ketika kita mencoba mengkompresi file tersebut ke format MP3. Nah, untuk melakukan perubahan format tersebut, saya sudah membuat kode Python yang saya akan demokan berikut. Jadi di sini saya menggunakan library PyDub dan saya sudah mengupload file file WAV tersebut ke dalam ke dalam Google Colab ini dan sebenarnya sebenarnya kode ini akan menghasilkan file berupa UAS underscore kompresi dengan format MP3. Namun kita coba run ulang saja, baru kita demokan sekali lagi. Baru kita coba run ulang. Jadi dengan memanfaatkan, selagi kita nunggu, mari saya jelaskan dengan memanfaatkan library dari Python itu, nanti kode ini akan mengenerate suatu file hasil kompresi dari WAV menjadi MP3. Dan di sini juga nanti akan terdapat perubahan ukuran hasil dari kompresi tersebut. Nah, di sini mari kita coba download. Oke. Nah, jadi setelah kita download, ternyata ukurannya itu hanya sebesar 328 kilobyte. Dan ini hampir 90% lebih efisien dari file file dengan format WAV sebelumnya yang sebesar 3,83 MB. Dan bagaimana jika kita coba play, apakah suaranya sangat berbeda dengan yang sebelum kita kompresi? Halo semua, perkenalkan nama saya Amar Noval dan di sini saya sedang mencoba salah satu mikrofon di dalam laptop saya dan harapannya ini saya sedang merecord dalam bentuk file WA. Mari kita coba bandingkan sekali lagi ya. Halo semua, perkenalkan nama saya Amar Noval dan di sini saya ya bisa didengar ya bahwa ternyata perubahan yang terjadi itu tidak terlalu signifikan. Meskipun bahwa ukuran file dari WAV menjadi MP3 itu mengalami efisiensi sebesar lebih dari 90%, ternyata ketika kita mendengar menggunakan telinga manusia, ternyata suaranya itu mirip-mirip saja dan tidak ada perubahan yang terlalu signifikan. Namun untuk memberikan kita keyakinan, mari kita coba bandingkan bagaimana spektrum frekuensi dan visualisasi gelombang tersebut apakah memiliki perbandingan yang berbeda di dalamnya. Nah, jadi kita melakukan perbandingan spektrum frekuensi terlebih dahulu. Dan di sini kembali menggunakan file Python, bisa dilihat di layar bahwa saya sudah membuat filenya ya seperti ini. Saya memanfaatkan library scipy.io, scipy.fft juga. Dan di sini saya mendapatkan hasil bahwa terdapat perbandingan antara spektrum frekuensi.
dengan gelombang sinyalnya. Nah, mari kita coba bandingkan dulu terkait spektrum frekuensi. Nah, bisa dilihat di layar bahwa spektrum frekuensi asli atau dengan file format WAV itu memiliki variasi frekuensi yang bermacam-macam, mulai dari 0 sampai 20.000 lebih. Itu memiliki frekuensinya macam-macam dan kekuatan sinyalnya juga itu macam-macam. Namun setelah kita berhasil mengkompresi file asli tersebut menjadi format MP3, ternyata terdapat tren bahwa mostly mostly frekuensi yang tinggi atau lebih dari 5.000 itu mengalami cut off atau pemotongan yang banyak sehingga dominannya itu cenderung ke frekuensi yang rendah. Namun meskipun demikian, hal ini tidak membuat suara suara yang dihasilkan oleh MP3 tersebut lebih jelek daripada suara asli. Namun hanya saja memang frekuensinya itu lebih lebih sedikit daripada lebih sedikit variasinya daripada frekuensi asli dengan format file WAV. Nah, mari kita coba lihat bagaimana gelombang sinyal tersebut terbentuk. Nah, bisa dilihat bahwa di atas itu di bagian sinyal yang oranye itu merupakan sinyal audio asli dengan format WAV. Sedangkan dengan sinyal biru itu format sinyal audio hasil dari kompresi atau format MP3. Dan bisa dilihat bahwa ternyata gelombang sinyalnya itu sangat mirip atau hampir identik. Secara tidak secara kasat mata jika kita lihat dari jauh itu sangat mirip. Namun misalkan kita coba lebih zoom zoom in lagi, memang mungkin terdapat perubahan perubahan yang perubahan kecil di dalamnya. Namun karena gelombang sinyalnya ini mirip, ya dampaknya hasil suara yang dihasilkan juga bakalan mirip, meskipun terdapat perbedaan perbedaan frekuensi di dalam di antara dua file WAV dan MP3 ini. Jadi jadi memang untuk format MP3 ini cukup efektif untuk digunakan, apalagi misalkan kita ingin menguploadnya di sosial media, karena kita membutuhkan bandwidth yang rendah ya. Jadi biar cepat diakses dan meningkatkan kenyamanan bagi pengguna juga. Oke, mari kita lanjut ke nomor 4. Oke, nomor 4 ini kita akan membahas topik baru yaitu watermarking. Nah, watermarking ini seperti pada umumnya namanya watermark. Jadi fungsinya itu lebih ke kita mempertahankan hak cipta atau kita ingin membuat unik suatu suatu data dari data yang ingin kita watermark tersebut. Dan di sini untuk di soal ini saya diminta untuk melakukan watermarking pada file audio. Dan di sini sudah ditentukan bahwa file audio tersebut merupakan sinyal sinusioida dengan frekuensi 440 Hz, dan di sini juga sampel rate-nya itu sebesar 48.000 sampel per detik, dan di sini saya sudah menentukan sendiri untuk durasinya itu 5 detik. Jadi nanti saya akan menghasilkan sinyal 440 Hz. Oh ya, untuk 440 Hz ini merupakan jika di tangga nada itu merupakan nada A. Nah, nanti 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 file-file nanti data-data tersebut akan saya cantumkan ketika ingin membuat kode Python-nya. Selain itu juga di sini teknik watermarking yang digunakan itu harus berbasis spread spektrum dengan menggunakan seed, bulan, dan tanggal lahir kelahiran Anda. Nah, kebetulan saya tanggal lahirnya itu 1 Maret, namun karena seed-nya itu harus diawali dengan integer lebih dari 0, sehingga untuk angka 0103 itu tidak memungkinkan dijadikan seed. Maka dari itu saya hanya menggunakan seed 103 saja dengan awalan 1 bukan 0. Dan di sini juga saya diminta untuk menggunakan variasi bobot. Variasi bobot ini saya tentukan sendiri, itu berbeda, ada yang 0,005 dan 0,05. Nanti setelah ini saya akan mencoba menunjukkan bagaimana perbedaan antara penggunaan bobot tersebut. Nah, sebelum itu marilah kita coba di sini di bagian kiri bawah itu terdapat kode Python untuk melakukan setup-nya. Di bagian awal itu terdapat parameter dasarnya dari sample rate, duration, frekuensi, dan seed yang digunakan. Dan di sini kita membuat sinyalnya, terus kita melakukan sequence watermark-nya, dan setelah melakukan setup, mari kita melakukan embedding. Jadi dari sinyal dari sinyal yang asli atau 440 Hz tadi, kita uh, coba masukkan watermark dengan cara menambahkan bobot dikali watermark. Dan watermark ini adalah sequence watermark yang sudah kita hasilkan pada step 2 ini ya, membuat sequence watermark. Jadi bisa dilihat bahwa rumusnya itu sinyal watermark sama dengan sinyal asli plus bobot dikali sequence watermark.
Oke. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan grafik sebelum dan sesudah adanya teknik watermarking. Di bagian atas adalah file sinyal asli tanpa watermark. Terlihat gelombang lurus begitu saja. Dan ketika kita masukkan watermark sebesar 0,005, itu sedikit terdapat perbedaan ya, perbedaan di dalamnya bahwa sedikit ada lengkungan, cekungan di antara gelombang tersebut. Dan ketika kita naikkan lagi bobotnya sebesar 0,05, cekungan tersebut makin curam, makin brutal ya. Jadi sinyal gelombang tersebut semakin terlihat bahwa memiliki watermark di dalamnya. Dan dari segi suara juga tentunya akan berbeda. Yang mungkin nanti saya akan tampilkan bagaimana suaranya itu bekerja. Jadi setiap kita dari grafik tampilan grafik ini juga kita dapat mendapatkan kesimpulan bahwa perubahan sedikit jika bobotnya kecil dan perubahannya besar dengan bobotnya besar. Oke. Nah, untuk perbedaan suaranya kita hanya menggunakan langsung saja kita menggunakan salah satu fungsi dari library yang kita gunakan yaitu display dan audio. Biasanya hanya menggunakan kode ini saja nanti kita akan menghasilkan tiga suara berbeda antara sinyal asli, sinyal dengan watermark rendah, dan sinyal watermark tinggi. Dan saya langsung saja coba play suaranya. Oke. Oke. Yang pertama, kita coba play untuk sinyal asli 440 Hz tanpa watermark. Oke. Bisa didengar bahwa sinyal asli ini mulus sekali dan tidak ada hambatan ketika di play-nya dan ini pure suara dengan frekuensi nada A. Nah, bagaimana jika kita menambahkan watermark dengan bobot rendah di dalamnya? Ya, bisa didengarnya sedikit terdengar seperti noise, namun noise itu merupakan watermark, watermark yang mengindikasikan watermark di sinyal audio tersebut. Dan ketika kita naikkan lagi bobot dari watermark tersebut, ya makin terasa lagi bagaimana noise atau watermark tersebut diterapkan di sinyal audio. Mari kita coba play lagi. Ini sinyal asli, sinyal watermark, ini sinyal watermark. Oke, jadi bisa dilihat bahwa bisa kita simpulkan bahwa suara tidak terlalu berbeda untuk bobot kecil dan sedangkan suara cukup berbeda pada bobot besar. Oke. Lanjut ke bagian C, jelaskan efek hasil deteksi untuk variasi bobot yang berbeda. Jadi efek dari variasi ini tentunya berdampak terhadap terhadap apakah watermark yang digunakan pada sinyal audio tersebut dapat terdeteksi atau tidak. Dan di sini saya menggunakan salah satu fungsi untuk mendeteksi apakah ada watermark di dalamnya. Dan jika skor deteksi tersebut itu lebih lebih besar dari 0 atau mendekati 1, maka skor terdeteksinya itu makin tinggi atau makin meyakinkan. Sedangkan kalau di bawah 0 itu berarti tidak terdeteksi adanya watermark. Dan di sini uh, ketika saya menjalankan kode tersebut didapatkan hasil skor bahwa untuk skor deteksi pada sinyal asli, jadi kita play lagi sinyal asli tersebut dan ternyata ya benar di bawah 0 tidak ada sinyal, tidak terdeteksi watermark. Sedangkan ketika bobot rendah itu ternyata lebih dari 0 walaupun sedikit poinnya ya 0,003. Nah, ketika kita naikkan lagi bobotnya, itu semakin tinggi lagi ya, hampir 0,05 untuk terdeteksi adanya watermark. Dan sedangkan kita kita coba, nah ini kita coba juga untuk deteksi seed yang salah. Jadi kita kan punya seed yang menjadikan watermark tersebut unik ya. Nah, namun di sini kita coba menggunakan seed yang salah, yaitu seed 12345. Nah, ini memberikan hasil bahwa ya benar tidak cocok bahwa hasilnya itu kurang dari 0. Oke. Nah, ini membuktikan bahwa untuk sinyal asli itu tidak terdeteksi, sinyal deteksi bobot terdeteksi sedikit, dan sinyal deteksi bobot 0,05 itu sangat terdeteksi adanya watermark. Dan skor deteksi dan set yang salah itu tidak terdeteksi. Nah, jadi suara tidak terlalu berbeda untuk bobot kecil, sedangkan suara cukup berbeda pada bobot besar. Nah, di sini ada suatu tren yang cukup unik ya, bahwa ketika kita menggunakan bobot rendah, itu dari segi pendengaran, dari segi kualitas audio, memang
memang terlihat lebih seperti asli, lebih seperti file audio asli dan tidak terlalu ada noise di dalamnya. Namun untuk bobot tinggi itu untuk pendengaran kualitas audionya itu emang jelek. Namun untuk kemudahan deteksi adanya watermark itu lebih tinggi. Begitu. Oke, jadi itu cukup sekian penjelasan jawaban hasil ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Multimedia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Amar Novel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.